Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial beredar surat terbuka dari M. Din Samsudin, presidium kami. Kita coba ulas surat terbukanya ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan bangsa kita, negara kita semakin baik koordinasinya, kemudian semakin menjadi satu frame, menjadi satu perspektif, sehingga penanganan dalam pengelolaan negara terutama pada masa pandemik ini bisa lebih jauh efektif. Dan kita bisa lebih berhasil keluar dengan cepat dari keterpurukan kondisi kita hari ini. Saya coba bacakan. Surat terbuka dari M. Din Samsudin, presidium kami, _warga negara. Kepada Yang Mulia Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada judulnya dulu nih suratnya. Mari ciptakan kehidupan nasional yang tidak gaduh dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Presiden Insinyur Joko Widodo, semula kami berpikir tidak ingin mengirim surat ini, khawatir akan, dalam tanda kurung, dianggap menciptakan kegaduhan. Namun lewat istikharah kami tergerak untuk menulisnya, khawatir imbauan Bapak Presiden agar rakyat tidak menciptakan kegaduhan akan menjadi self-fulfilling prophecy, atau hal yang justru akan menciptakan kegaduhan itu sendiri. Nah, kalimat pertama saya kira Prof. Din mulai bicara langsung menusuk pada bagaimana kondisi psikologis masyarakat kita. Dan ini tentu nuansanya menjadi sangat psikologis karena kita tahu bagaimana kalimat itu, kata-kata itu mempunyai dampak, mempunyai efek yang sangat dahsyat. Seperti misalkan teori tentang otak. Bagaimana otak ternyata, ini menurut banyak pakar dan ahli otak, itu tidak bisa menangkap kata tidak. Karena yang menjadi fokus dari otak adalah kata utamanya. Jadi kata tidak, non, jangan, itu sulit diserap oleh otak kita. Jadi misalkan kalau dalam pola pengasuhan anak, kemudian anak kita lagi menunjukkan kenakalan, kemudian kita bilang jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal. Nah, jangannya ini nggak kedengeran, jangannya ini nggak masuk ke otak kita. Yang masuknya adalah nakal, nakal, dan nakal. Sehingga si anak jadi semakin nakal. Otak anak itu menangkap bahwa jadilah anak yang nakal. Begitu juga sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh dengan perilaku orang dewasa. Nah, kalau kita lihat di jalan-jalan tuh ada pola-pola marketing yang mirip seperti itu ya. Kita lagi jalan, di sebelah kiri ada tulisan jangan lihat ke kiri. Apa yang kita lakukan? Langsung lihat ke kiri kan. Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar rakyat tidak gaduh, agar rakyat tidak menciptakan kegaduhan. Nah, ini secara psikologis akan mendorong gitu orang-orang masyarakat justru untuk melakukan kegaduhan. Nah, itu saya kira satu sudut pandang yang harus dicermati sehingga bisa lebih memilih kata-kata yang tepat. Apalagi kondisi kita hari ini sedang serba sensitif semuanya. Kita harus jauh lebih berhati-hati. Saya kira itu interpretasi alinea awal saya terhadap surat dari Prof. Din ini. Kita lanjutkan ya. Pada hemat kami, hitam putih atau baik buruknya, seperti gaduh tidak gaduhnya kehidupan sesuatu bangsa sangat tergantung kepada pemimpin bangsa itu sendiri. Pemimpin sebagai pemangku amanat adalah yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kemudian di samping kalimatnya dalam tanda kurung hadis Nabi, setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Saya kira kalimat di alinea kedua ini cukup clear. Kita tahu, kita paham, kita diajarkan sejak kecil, terutama di agama kita gitu, bahwa manusia diberikan amanah kehidupan di dunia ini, diciptakan juga sebagai pemimpin. Semua manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya gitu. Nah, apalagi orang-orang yang kemudian memegang amanah sebagai kepala keluarga, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perilaku yang ditunjukkan oleh anggota keluarga. Kan begitu ya. Ketua RT, ketua RW, lurah, camat,
wali kota, bupati, gubernur, presiden, ya sama. Bahkan akan menjadi double-double bentuk pertanggungjawabannya. Saya kira Prof Din di sini sudah mulai mencoba mendekati Pak Jokowi dengan pendekatan spiritual, dengan pendekatan religi, agar ada kefahaman, ada kesadaran, atau minimal diingatkan, diperkuat lagi bahwa persoalannya bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat, gitu ya. Maka besar harapan kami agar Bapak Presiden melakukan langkah-langkah nyata untuk menciptakan suasana kehidupan yang damai, adem, dan tentram dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kiranya perlu dicari faktor-faktor penyebab kegaduhan, garis miring, sekaligus menjadi faktor-faktor pendorong ketakgaduhan. Para ahli bersepakat faktor-faktor itu terkait dengan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Jika ketiga hal demikian tersedia, maka kedamaian, ketenangan, dan ketentraman yang akan menjelma. Dalam berbagai aspek kehidupan tentu kita selalu berbicara tentang dualisme, baik, buruk, positif, negatif, kaya, miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika berbicara faktor-faktor yang membuat gaduh, maka tentu ada faktor-faktor yang membuat tentram, kan gitu. Ada faktor-faktor yang membuat ketidakgaduhan. Prof Din sudah mulai menyinggung, mention bahwa para pakar dan ahli sudah mendapatkan sebuah kesimpulannya. Faktor-faktor yang membuat ketentraman itu, faktor-faktor yang membuat ketidakgaduhan itu adalah kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi, langkah yang pertama tentu adalah kejujurannya dulu. Bagaimana data-data yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana result-result yang dimiliki oleh pemerintah, itu kan yang harusnya dikomunikasikan ke publik. Bagaimana hambatannya, bagaimana tantangannya, saya kira publik harus tahu hari ini. Agar publik juga bisa mengerti gitu. Tingkat kesulitan, tingkat hambatan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Maka muncul empati dari warga terhadap pemerintah. Maka nanti bisa muncul simpati dari warga terhadap pemerintah. Maka berikutnya warga bisa membantu pemerintah gitu, dengan berbagai cara. Nah, termasuk yang dilakukan oleh kami gitu. Membantu pemerintah, memberikan saran-saran, memberikan sudut-sudut pandang yang barangkali berbeda atau sangat berbeda dengan perspektif pemerintah yang ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakannya gitu. Jadi patut didengar, jujur dengan berbagai kondisi yang tercipta. Bagaimana peran cukong-cukong politik ini yang mengganggu kinerja demokrasi di Indonesia, kan juga harus disampaikan, jujur saja gitu. Ya, saya kira ini momentum gitu. Pak Jokowi kan tidak perlu terlalu menjaga citra untuk berbagai pihak yang selama ini berkontribusi terhadap beliau gitu. Toh tidak akan terpilih lagi nanti di 2024 karena sudah habis kan masa jabatannya. Nah, kemudian keadilan gitu. Dalam kondisi pandemik hari ini kita lihat gitu, pasar-pasar dirazia, ada razia masker di jalan, tapi kemudian tempat-tempat yang tinggi, kantor-kantor besar tidak tersentuh sama sekali, sehingga muncul klaster-klaster baru dari perkantoran kan. Saya kira ini buah dari ketidakadilan penanganan pandemi COVID-19 ini. Atau kita lihat undang-undang Omnibus Law, ya ini sebetulnya sudah selesai lah. Semua para pakar, semua para ahli sudah bicara tentang ini, bahwa sudut pandang yang digunakan jauh lebih banyak menggunakan sudut pandang pengusaha, sehingga yang lebih banyak dikorbankan tentu adalah kaum buruh. Maka 6, 7, 8 Oktober ini akan ada unjuk rasa dengan judul Mogok Nasional untuk membatalkan RUU Omnibus Law. Namun persoalannya memang hari ini sudah bukan lagi RUU, tapi sudah jadi undang-undang. Ini sudah dicegat oleh berbagai pihak dari awal ini mulai didiskusikan. Tapi kan sepertinya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sepertinya pakai kacamata kuda saja ini pemerintah. Padahal berbagai elemen masyarakat, mulai dari yang resmi sampai perorangan itu sudah bicara. Bagaimana undang-undang Omnibus Law ini merugikan para buruh. Dengan detail-detail yang sangat banyak. Hari ini para buruh turun ke jalan. Rencananya akan ada 2 juta buruh.
Nah, mungkin besok lusa nanti bagian yang lain-lain yang akan turun, aktivis lingkungan atau yang lain-lain yang terkena dampak dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, sekarang setelah jadi undang-undang kan langkah berikutnya paling digugat ke Mahkamah Konstitusi. Langkahnya menjadi panjang lagi. Kenapa nggak kemarin-kemarin itu pemerintah DPR itu dengarkan, tampung aspirasinya, diskusikan secara fair sehingga situasinya tidak berkembang seperti sekarang ini. Saya lanjutkan ya. Yang mulia Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Tentu Bapak memiliki pengalaman kepemimpinan yang panjang, baik sebagai wali kota, gubernur, dan 1 periode sebagai presiden, dan serta para penasehat yang andal dan mumpuni di sekitar. Maka tanpa bermaksud menggarami lautan atau mengajar bebek berenang, izinkan saya dengan permohonan maaf demi menunaikan kewajiban keagamaan untuk bertawasi dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam tanda kurung, tawasau bi al-haq wa tawasau bi al-sabr. Mewasiatkan saran-saran untuk mencegah kegaduhan dalam kehidupan bangsa. Nah, ini mulai semakin masuk pada poin dari surat terbuka Prof. Din ini ya. Bahwa pada intinya apa yang dilakukan Prof. Din dan kami adalah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr, gitu. Saling menasehati, apalagi sesama muslim ya. Tentu dengan sebuah strategi, dengan sebuah cara, dengan memberikan data, dengan memberikan informasi, fakta di lapangan yang mendukung. Mudah-mudahan sih pemerintah semakin bisa lebih mendengar ya sudut pandang dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini. Karena niatannya sudah jelas untuk ikut menyelamatkan. 1. Hadapi dan sikapilah pandemi COVID-19 dengan bersungguh-sungguh sebagai wabah dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak memandangnya secara remeh. Kami mencatat sempat ada sikap yang meremehkan pada sebagian elit kekuasaan dan pembantu Bapak Presiden, seperti dalam ucapan, "Mana corona itu? Kita tidak akan kena," atau "bulan Mei corona akan berakhir," dan ucapan lain sebagainya. Ya, kita dengar ya. Dan tambahannya barangkali kemudian muncul berbagai kalimat-kalimat yang itu menjadi sebuah utopia saja, harapan-harapan palsu yang diberikan kepada masyarakat. Kalung anti corona itu di-endorse oleh para influencer pemerintah ya, para influencer istana pada pakai kalung. Sekarang nggak ada tuh, beritanya hilang begitu saja ya. Para influencernya pun nggak pakai kalung. Atau kita makan nasi kucing ya biar kuat, atau nggak akan masuk ke sini karena cuaca Indonesia panas, dan sebagainya yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat publik. Aduh, jadi tentu ketika ini disandarkan terlebih dahulu pada sebuah ujian dan musibah dari Allah, maka tentu perlindungan pertamanya adalah kita memohon dulu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu dasarnya kan, maka langkah-langkah berikutnya adalah langkah-langkah yang tetap didasari pada konsep-konsep religi, pada konsep-konsep spiritual, bukan saling menunggangi gitu. Bukan kemudian dimasukkan variabel-variabel ekonomi atau variabel bisnis, apalagi yang hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ya seperti bisnis di belakang rapid test gitu. Yang awalnya 600.000, 400.000, 100.000, itu kan siapa yang menanggung keuntungan? Saya kira ini harus diaudit, harus disampaikan pada publik. Maka kemudian dengan begitu pula para pejabat publik bisa lebih menata diri, menata kalimat kata-kata ketika berbicara pada rakyat. Karena rakyat hari ini semakin pintar, rakyat hari ini lebih mudah mengakses berbagai informasi di internet dan bisa saling dibandingkan. 2. Kami berbesar hati pada suatu waktu Bapak Presiden menyatakan akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat daripada stimulus ekonomi. Namun sayang Bapak Presiden, pernyataan itu tidak menjelma dalam kenyataan. A. Kami mencatat alokasi anggaran untuk kesehatan sangat-sangatlah kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi. Akibatnya rakyat dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan hidup dengan harus membayar rapid test dan swab test yang mahal harganya, dan tidak dapat membeli vitamin yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bahkan soal rapid test itu kan kemarin sudah berkali-kali kita bahas bahwa dengan pernyataan sebagai alat screening saja ternyata itu kan tidak valid, itu tidak berkorelasi
tidak berbanding lurus dengan pemeriksaan swab test, karena yang rapid testnya reaktif bisa jadi hasil swabnya negatif, dan sebaliknya rapid testnya yang non reaktif, swab testnya bisa positif. Kalau begitu sebagai screening pun tidak bisa dilakukan itu. Nah kemudian rakyat harus membayar sendiri. Ini kan yang jadi beban di tengah keterhimpitan ekonomi hari ini. Banyak orang di PHK, banyak orang berkurang gajinya, banyak orang susah untuk membuat bisnis-bisnis baru. Untuk pemeriksaan yang harusnya menjadi bagian dari tugas negara dalam menyelamatkan nyawa bangsa, tapi kemudian ini ditimpakan, kemudian ini dibebankan pada rakyat sendiri. Kan gimana itu pertanggungjawaban negara? Saya kira ini yang menguatkan apa yang dipikirkan oleh Din Samsudin dan kami sehingga menulis surat ini. Mudah-mudahan di sini pemerintah semakin sadar untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai negara. Ya, beberapa kita lihat Sumatera Barat swab test sudah digratiskan ya, Surabaya sudah gratis gitu ya. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Pemerintah pusat juga nggak bisa berdiam diri saja menyerahkan itu kepada pemimpin-pemimpin daerah. Buat apa ada pusat kalau semuanya diserahkan ke daerah? Kan begitu ya. Sehingga konsistensi bahwa pernyataan presiden akan mengedepankan keselamatan dan kesehatan warga di atas ekonomi, maka itu harus dia realisasikan dalam bentuk yang lebih real. Swab test gratis, rapid test hilangkan kalau memang nyata-nyata tidak efektif, malah bisa hasilnya menyesatkan. B. Pemerintah bersama DPR justru bersikukuh untuk melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan dan organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan. Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah. Dan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak. Ya, ini pun sama ya, di banyak video sebelumnya sudah kita bahas, batalkan pilkada, tunda pilkada, karena ini nyata-nyata bertentangan dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah sendiri untuk menghindari kerumunan, untuk berhemat. Ya, bagaimana mungkin pilkada akan dilakukan tanpa kerumunan? Ini kan menjadi nalar yang tidak masuk gitu di logika publik. Bagaimana sekolah-sekolah masih sampai hari ini masih ditutup, tapi pilkada tetap jalan. Bagaimana sekarang pergerakan orang dibatasi di berbagai aktivitas kehidupannya, tapi kampanye pilkada tetap jalan. Harusnya lebih konsisten. Dan itu tentu diawali dengan kejujurannya terlebih dahulu. Kedua contoh di atas bukanlah masalah kecil. Keduanya sangat potensial untuk menimbulkan kegaduhan. Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak, maka bukanlah rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan, tapi pemerintahlah yang sesungguhnya penyebab kegaduhan itu. Nah, jadi kita harus berjiwa besar untuk melihat sumber gitu. Sumbernya apa ini gitu. Jangan-jangan sumbernya dari diri sendiri. Ketika pemerintah menunjuk-nunjuk kesalahan rakyat, di 3 jari yang lainnya menunjuk pada kesalahan pemerintah. Ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Lebih banyak melakukan evaluasi, lebih banyak melakukan koreksi diri sebelum mencari kesalahan-kesalahan di berbagai elemen masyarakat. 3. Kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan RUU untuk menjadi undang-undang seperti Undang-Undang Minerba, Perpu yang dikebut menjadi Undang-Undang Keuangan untuk Penanggulangan COVID-19, Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar. Sayangnya, pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspirasi rakyat. Begitu pula kami menyaksikan arogansi kekuasaan untuk mempertahankan RUU haluan ideologi Pancasila yang walaupun sudah digugat oleh organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan banyak lagi karena dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam prolegnas. Kami tidak dapat memahami apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketakgaduhan atau sebaliknya justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri. Kebingungan ini yang dirasakan rakyat banyak, Pak Presiden.
Dan ini seharusnya segera dijawab dengan lugas. Dijawab satu persatu apa yang menjadi kebingungan masyarakat, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi ketakutan masyarakat, dan ikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. Dan mestinya begitu fungsi dan peran negara itu. 4. Sikap politik pemerintah terhadap kasus mega korupsi Jiwasraya yang terkesan ditutup-tutupi. Dalam kurung, sementara beredar rumor di kalangan masyarakat bahwa pembobolan Jiwasraya melibatkan elit di lingkaran dekat kekuasaan dan dananya patut diduga untuk kepentingan politik Pilpres. Hal yang harus diverifikasi. Kasus mega korupsi Jiwasraya seharusnya dibawa ke Pansus DPR karena jumlah dananya jauh di atas kasus Bank Senturi atau Hambalang. Namun disaksikan tidak ada niat politik sama sekali. Bahkan pilihan pemerintah untuk mendorong bailout Jiwasraya dengan menyuntikkan dana 22 triliun rupiah akan menjadi skandal keuangan yang besar. Tiadakah Bapak Presiden berpikir bahwa kasus ini akan menjadi pendorong kegaduhan nasional yang besar? Jiwasraya bisa menjadi sorotan publik yang sangat besar dalam beberapa pekan ke depan kalau pemerintah sampai hari ini masih seperti yang menutup-nutupi seperti yang disampaikan Prof. Din barusan. 5. Rentetan kejadian yang mengambil bentuk tindak kekerasan, penganiayaan hingga upaya pembunuhan dan pembunuhan terhadap ulama, _imam, _dai, tokoh agama, dan penodaan masjid, musola oleh orang yang mengaku, diakui gila atau mengalami gangguan jiwa. Sangat menarik dianalisa bahwa kejadian yang terjadi hampir beruntun itu menjadikan sebagai sasarannya adalah Islam atau umat Islam atau lambang-lambang keagamaan Islam. Kejadian serupa pernah terjadi pada saat Pilpres yang lalu, namun tidak ada penjelasan sama sekali tentang kemungkinan adanya aktor intelektualis. Kini terjadi lagi dengan modus operandi yang hampir sama. Sungguh Bapak Presiden, kejadian-kejadian tersebut dirasakan oleh pihak ormas-ormas Islam. Dalam kurung, kebetulan kami berada di dalamnya. Sebagai bentuk teror mental terhadap umat Islam. Kejadian pada 2018 belum terjelaskan. Kini terulang kembali dengan dugaan tidak akan ada penjelasan dan penyelesaian. Mohon peristiwa demikian tidak diabaikan dan kiranya Bapak Presiden perlu turun tangan sendiri dengan menjamin keamanan dan keselamatan para ulama, dai, tokoh Islam. Jika dibiarkan, tidak mustahil mereka akan kehilangan kesabaran untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Ya, saya kira kaum mayoritas umat muslim di Indonesia justru diperlakukan seperti minoritas di negeri ini. Bagaimana hal-hal yang menjadikan korbannya umat Islam sulit sekali mendapatkan penanganan yang cepat, sulit sekali mendapatkan klarifikasi dan hasil penyidikan yang tepat dan menenteramkan umat. Saya kira masa pandemik ini juga harus sekalian dijadikan momentum untuk lebih mengedepankan kepentingan umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam adalah mayoritas. Dan umat Islam sudah terbukti berkali-kali di negeri ini bukan menjadi sumber masalah, tapi justru menjadi sumber penegak kemaslahatan di negeri ini. Kita lihat bahkan pendiri bangsa ini sudah jelas-jelas banyak ulama yang terlibat. Mau apa lagi? Mau menganggap seperti apa lagi terhadap umat Islam? Apa salahnya umat Islam terhadap negeri ini? Ini yang harus dijawab clear oleh pemerintah. 6. Ada penyebab kegaduhan yang agaknya tidak disadari, yaitu kecenderungan pemerintah untuk memasung hak demokrasi rakyat. Aparat penegak hukum dan keamanan bersikap tidak memberi perlindungan terhadap organisasi atau kelompok masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, khususnya terhadap koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Aksi penolakan terhadap kegiatan kami di berbagai daerah diyakini bukanlah aspirasi murni, tapi ditengarai atau patut diduga karena ada juga beberapa bukti direkayasa dan didanai pihak tertentu. Dan terhadap aksi mereka itu Polri tidak menunjukkan profesionalitas dan sikap berkeadilan. Seharusnya Polri melindungi dan mengayomi pihak yang berbicara dan mencegah pihak lain untuk mengganggu. Namun yang terjadi di lapangan sebaliknya. Video-video yang pernah saya tayangkan di beberapa pekan lalu sudah banyak memunculkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas ucapan Prof. Din di surat
terbuka ini. Jika hal ini berlanjut, Bapak Presiden, sangat mungkin akan menimbulkan bentrok di antara kelompok masyarakat. Adalah sangat tidak fair kalau ada pembantu presiden yang justru menuduh kami mengganggu stabilitas dan mengancam akan melakukan perhitungan. Sungguh Bapak Presiden, inilah pangkal kegaduhan yang mungkin terjadi jika sikap dan tindakan demikian tidak diberhentikan. Sikap demikian pada penilaian kami adalah bentuk represivitas, anti demokrasi dan intoleransi yang mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Gangguan terhadap demokrasi Indonesia semakin diperparah oleh pemberlakuan izin bagi kegiatan masyarakat seperti disyaratkan adanya izin untuk berkumpul dan demonstrasi. Suatu hal yang sudah dihapus sejak era reformasi 1998. Yang mulia Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, sebenarnya masih banyak contoh lain yang dapat kami ungkapkan, tetapi dicukupkan pada 6 butir di atas. Pada dasarnya kami menyambut baik perintah atau ajakan Bapak Presiden untuk tidak menciptakan suasana gaduh. Namun, pada hemat kami sebagaimana diungkapkan di atas, hal itu harus dimulai dari pusat kekuasaan itu sendiri. Penciptaan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman nasional meniscayakan keteladanan. Selama ada pembantu presiden yang suka menyalahkan rakyat, menuduh rakyat, mengancam rakyat, merekayasa benturan di antara rakyat, tidak pro rakyat, seperti lebih mengistimewakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja bangsa sendiri, maka hanya akan menimbulkan kegaduhan di tubuh bangsa. Suatu hal yang perlu disadari bahwa sikap dan tindakan represif, otoriter, abai terhadap aspirasi rakyat yang berbungkus arogansi kekuasaan adalah tanda kemunduran bagi Indonesia. Adalah kerugian besar bagi bangsa jika arah jarum sejarah kebangsaan dibalikkan ke masa lampau kala otoritarianisme dan pemusatan kekuasaan berkuasa, baik dalam bentuk konstitusional dictatorship ataupun democratic centralism yang sudah banyak ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Pada periode terakhir Bapak Insinyur Joko Widodo kiranya dapat dikenang dengan legasi sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya. Maka yang terpenting dari semua itu Bapak Presiden adalah pentingnya satunya ucap dan laku. Kitab suci mengatakan, mengapa engkau katakan yang engkau tidak lakukan? Kemarahan besar dari Allah jika engkau hanya pandai memperkatakan perbuatan, tapi tidak pintar memperbuatkan perkataan itu. Kami semua berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan kekuatan lahir dan batin bagi Bapak Presiden untuk mengemban amanat dengan penuh amanah, dan agar bangsa Indonesia terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Maka saatnya hati nurani berbicara, dan saatnya hati nurani membimbing dan memimpin kehidupan bangsa. Wallahu al-musta'an. Salam takjim. M. Din Samsudin, 5 Oktober 2020.